Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Bella, NIM 121110104, kelas 2D PGMI. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Aulinda yang berjudul Komponen dan Dasar Pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan membangun karakter anak didik yang kuat menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan dan telaten, sabar, serta cerdas dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan pendidikan Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terwujudnya insan kamil yang berakhlak karimah. 3. Terwujudnya insan muslim yang berkepribadian. 4. Terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu pengetahuan. 5. Terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain. 6. Terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani. 7. Terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmunya kepada sesama muslim. Selanjutnya, ada tujuan khusus pendidikan Islam yang meliputi hal-hal berikut. A. Pembinaan kepribadian atau nilai formal. 1. Sikap atau attitude. 2. Daya pikir. 3. Objektivitas. 4. Loyalitas kepada bangsa dan ideologi. 5. Sadar nilai-nilai moral dan agama. Ada B. Pembinaan aspek pengetahuan atau nilai materi, yaitu materi ilmu itu sendiri. C. Pembinaan aspek kecakapan, keterampilan atau skill, nilai-nilai praktis, pembinaan jasmani dan rohani yang sehat. Secara teoritik dan tujuan dalam proses. Tujuan teoritik ini terdiri dari berbagai tingkatan antara lain. A. Tujuan intermediar, yaitu tujuan yang merupakan batasan kemampuan yang harus dicapai dalam pendidikan tingkat tertentu. B. Tujuan insidental, merupakan peristiwa tertentu yang direncanakan, tetapi dapat dijadikan sarana dari pendidikan pada tujuan intermediar. C. Tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah, lahir dan batin, dunia akhirat. Tujuan pendidikan Islam menurut Kongres Pendidikan Islam Sedunia di Islam Abad pada tahun 1980 bahwa pendidikan harus merealisasikan cita-cita Islami yang mencakup pengembangan kepribadian Muslim yang bersifat menyeluruh secara harmonis berdasarkan potensi psikologis dan filosofis atau jasmaniah. D. Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan yang harus dicapai oleh anak didik. Kegiatan belajar mengajar, pembelajaran sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Kurikulum dan perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Kegiatan belajar mengajar membuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran yang untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Serat gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui bimbingan pengajaran, pelatih, serta penggunaan pengalaman. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam meliputi Al-Quran, keimanan, akhlak, fikih atau ibadah, dan tahrikh atau sejarah. Tujuan pendidikan agama Islam untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan meliputi pemberian dan penumpukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum pendidikan Islam
mengandung arti sebagai suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar secara terencana, sistematis, dan mencerminkan cita-cita para pendidik sebagai pembawa aroma Islami. Selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi menyebutkan ada 5, yaitu 1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan, metode, alat, ataupun teknik bercorak agama. Yang kedua, yaitu ada meluas cangkupannya dan menyeluruh kandungannya. Yang ketiga, bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum. Yang keempat, ada bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik. Yang kelima, ada kurikulum yang disusun selalu disesuaikan minat dan bakat peserta didik. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Video selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sabania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.